Bab 461. Melihat reaksi Feng Xiao, Jun Jiu segera tahu bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Jun Jiu berkata, apakah kakek Huang mengenal Bibi Fang? Feng Xiao berhenti, mengangguk dan berkata, aku mengenalinya di aula utama. Dia dulunya adalah pelayan ibumu, tapi aku tidak menyangka dia berasal dari Tai Huang. Istana, ada apa dengan Xiao Jiu? Apa yang terjadi dengan gadis ini, dan Dugu King? Kakek Huang selalu ingin bertemu denganmu, tetapi kamu berada dalam pengasingan dan tidak punya kesempatan. Xiao Jiu, jangan percaya pertunangan yang dikatakan Dugu King, Mandong Ti, aku belum menyebutkannya, dan ayahmu juga belum mengatakannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kakek Huang tidak mengetahuinya? Kata Feng Xiao, jika ada pernikahan seperti itu, maka awalnya dia menyebutkan bahwa dia ingin menikahi Jun Jiu untuk menjadi ratu kerajaan Tianzong ketika dia besar nanti. Mengapa Mandong dan Jun Mingye tidak menghentikannya? Memikirkan hal buruk yang terjadi setelah pernikahannya, Feng Xiao merasa kesal sekaligus gugup. Bagaimana jika Xiao Jiu bertemu Feng Tianqi kedua lagi? Sebaiknya Xiao Jiu mengabaikan pertunangan itu dan mencari suaminya sendiri. Memikirkan hal ini, Feng Xiao segera berkata, Xiao Jiu, jika kamu tidak dapat mengambil keputusan, tanyakan pada kakek Huang dan yang lainnya. Jangan tertipu oleh laki-laki. Pada saat ini, pria besar yang bersembunyi di belakang juga mengangguk. Mereka semua bisa membantu, referensi untuk memberi ide. Tidak, Jun Jiu mengangkat sudut bibirnya, nadanya dingin dan arogan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menipuku. Jika dia tertipu, maka aku akan memotong pantatnya ***. Petik 2. Oke, lakukan saja, kakek Huang akan membantumu. Jika kamu berani menipu Xiao Jiu, jangan katakan apa saja *cincang. Bahkan kakinya harus dipotong seluruhnya. Jun Jiu kemudian memberitahu Feng Xiao secara singkat dan langsung apa yang dikatakan Fang Gu dan Dugu King padanya. Setelah mendengar ini, Feng Xiao mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Kakek Huang hanya tahu bahwa nama keluarga ibumu adalah Yan Mandong. Lagi pula, sudah cukup bahwa dia dan ayahmu saling mencintai secara mendalam. Mengapa repot-repot memikirkan hal lain? Saat dia mengatakan itu, Feng Xiao menghela nafas lagi. Sekalipun dia ingin, dia tidak bisa. Siapa yang peduli dengan identitas Yan Mandong? Jun Jiu dengan tajam memahami poin kuncinya, pupil matanya sedikit menyempit dan dia menatap Feng Xiao. Dia berkata, kakek Huang, apakah kamu mengatakan nama keluarga ibuku adalah Yan? Iya, kenapa? King Gu dan Dugu King tidak memberitahumu. Feng Xiao terkejut melihat Jun Jiu menggelengkan kepalanya, dan dia sangat bingung. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Aku sudah tahu namanya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memberitahuku nama belakangnya. Jun Jiu menduga bahwa keluarga Yan di belakang ibunya adalah biang keladi di balik semua ini. Jika Fang Gu tidak mengatakan apa-apa, bisa dimengerti kalau dia berusaha melindunginya. Karena dia mengatakan bahwa keluarga Yan Mandong tidak mengetahui keberadaannya. Begitu dia mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya untuk menjernihkan dan mempertahankan ortodoksi garis keturunan. Jadi mengapa Dugu King tidak mengatakan apapun? Jun Jiu sedang berpikir ketika dia mendengar Feng Xiao bertanya padanya, Xiao Jiu, jadi kamu akan pergi ke istana Tai Huang? Petik 2. Ya, Xiao Hu sudah membocorkan peluitnya, dan seseorang akan segera datang menjemputku. Jun Jiu anggukan. Feng Xiao tertegun sejenak, lalu nadanya menjadi sedih ketika dia berbicara lagi. Kalau begitu Xiao Jiu, apakah kamu tidak pulang? Rumahnya di kerajaan Tianzong, Jun Jiu pergi ke rumah Tai Huang, dan kepulangannya menjadi jauh. Pergi lagi. Jun Jiu memperhatikan emosi Feng Xiao, dia sedikit mengerutkan bibirnya dan menatap Feng Xiao. Kakek Huang, rumah ada dimanapun kamu berada. Jadi, aku sudah di rumah, kan? Petik 2. Ketika Jun Jiu mengatakan ini, dia melirik ke sudut belakang layar sambil tersenyum. Dia tahu ada beberapa orang yang bersembunyi di sana. Feng Xiao menyentuh janggutnya, membuka mulutnya tetapi tetap tidak berbicara. Jun Jiu, ibuku masih hidup, aku akan pergi menemuinya. Aku juga perlu mencari tahu apa yang diinginkan Dugu King. Oke, setelah melihat Jun Jiu keluar, Feng Xiao memiringkan kepalanya dan berkata kepada orang-orang yang bersembunyi di belakangnya, semuanya, keluar. Itu adalah Gu Song, Yun Qiao dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa Jun Jiu datang menemui Feng Xiao,
dan mereka semua datang untuk bertemu dan berbicara dengan Jun Jiu. Namun mereka tidak menyangka bisa menyusul Jun Jiu yang hendak pergi. Apa yang dikatakan Jun Jiu barusan jelas ditujukan untuk mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikannya dari Jun Jiu dengan bersembunyi di sini. Sementara semua orang terdiam, Yun Qiao berkata, Nona Jun memiliki hal-hal besar yang harus dilakukan. Apa yang kami khawatirkan? Bekerja keras. Kami ingin Nona Jun kembali lagi di masa depan dan melihat bahwa Akademi Tiansu, Tian Wuzong, dan Night Fin menjadi lebih baik, kuat di tangan kita. Anak baik, kamu benar. Kita perlu menciptakan backstage yang kuat untuk Xiao Jiu, dan kita tidak bisa membiarkan dia diintimidasi. Feng Xiao mengepalkan tinjunya dan membusungkan dadanya. Gusong dan yang lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka dan mengangguk dan berkata, oke. Mereka tidak tahu bahwa keputusan hari ini akan menciptakan kekuatan yang kuat yang akan merendahkan level ketiga terbawah dan membuat level ketiga tengah terkenal. Apa yang mereka janjikan di sini, mereka penuhi. Tim yang datang menjemput Jun Jiu pada hari ini sangat spektakuler dan menawan. Kereta 9 kuda itu memiliki 2 baris yang terdiri dari 12 pelayan di dalamnya, dan 3 baris penjaga yang mengenakan sulaman perak di luar. Gusong memiringkan kepalanya dan berkata kepada Yun Qiao, posturnya cukup kuat. Nona Jun pantas mendapatkan postur ini. Yun Qiao berkata, saya bisa memberi Nona Jun sesuatu yang lebih baik. Gusong tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Saya ingin mengatakan sesuatu untuk menggoda Yun Qiao. Saat dia mendongak dan melihat Jun Jiu keluar, dia langsung diam dan menatap Jun Jiu dengan dada terangkat. Semua orang juga memandangnya, mata mereka enggan untuk pergi, tetapi tidak ada yang mencoba menahannya. Jalannya sudah maju, ubah keengganan Anda menjadi motivasi. Nona Jun, seorang wanita yang mengenakan rok biru laut keluar. Berbeda dari para pelayan dan penjaga, dialah yang memimpin penyambutan Jun Jiu kali ini. Wanita itu menatap Jun Jiu dengan rasa ingin tahu di matanya. Dia tersenyum dan membungkuk. Nama saya Pang Jiayue, dan saya adalah pengurus istana Tuan Dugu. Kali ini, atas perintah Tuan Istana, saya di sini untuk menyambut Nona Jun ke Istana Tai Huang. Nona Jun, silakan duduk. Pang Jiayue berbalik, melambaikan lengan bajunya dan meminta Jun Jiu masuk ke dalam mobil. Xiao Wu menatap Jun Jiu dan berkata dalam hatinya, Tuan, ini bukan sikap yang buruk. Bagaimana kalau kita pergi? Petik 2. Ya, mohon tunggu. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan semua orang berbalik untuk melihat. Aku melihat Fang Gu bergegas mendekat. Jun Jiu, tunggu aku. Pang Jiayue jelas mengenal Fang Gu. Dia membisikkan nama Fang Gu dengan tatapan terkejut, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Jiu, penasaran dengan Fang Gu dan Jun Jiu. Apa yang terjadi? Fang Gu berdiri di depan Jun Jiu, menarik napas dalam-dalam dan berkata, Jun Jiu, aku akan pergi ke rumah Tai Huang bersamamu. Kamu akan membutuhkanku, aku dapat membantumu. Mendengar kata-kata Fang Gu, King Yu dan yang lainnya, yang lain wajahnya sedikit berubah. Mereka semua ingin pergi ke rumah Tai Huang bersama Jun Jiu, tapi Jun Jiu menolak. Sekarang Bibi Fang tiba-tiba turun tangan, dia pasti tidak bahagia dan sedikit cemburu. Terutama King Yu, yang tidak bisa pergi ke rumah Tai Huang bersama adik perempuannya, merasa tertekan dan meminum beberapa botol anggur sebelum menenangkan diri. Apakah Jun Jiu baik-baik saja? Fang Gu memandang Jun Jiu dengan hati-hati. Dengan bibir merahnya terangkat dingin, Jun Jiu memandang Fang Gu dengan acuh tak acuh. Saya tidak membutuhkan bantuan seseorang yang tangannya terentang terlalu jauh. Itu hanya akan menahan saya. Petik 2. Tubuh Fang Gu membeku. Jun Jiu bahkan tidak melihatnya, berbalik dan menatap Pang Jiayue. Ayo pergi. Untuk perjalanan ke rumah Tai Huang kali ini, cukup baginya untuk membawa Xiao Wu dan Leng Yuan. Bab 462. Di rumah Tai Huang, Dugu King duduk di mata spiritual untuk berlatih, dan energi spiritual dari langit dan bumi berkumpul. Dugu King menutup matanya erat-erat dan mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, wajahnya sedikit berubah dan penuh keengganan dan kemarahan. Sial, dia gagal lagi. Dia menundukkan kepalanya dan membuka telapak tangannya, memperlihatkan benda bulat emas tergeletak di telapak tangannya. Dugu King tampak murung, sepertinya hanya dengan mendapatkan kunci waktu di tangan Jun Jiu kita bisa menembus Raja Roh. Kekuatannya telah stagnan selama 5 tahun.
Jika dia tidak memiliki harta rahasia ini di tangannya, semua penguasa istana akan takut padanya. Saya khawatir kekuasaan mereka di Tai Huang Mansion telah lama diambil kembali oleh mereka. Alis Du Guqing terlihat menyeramkan dan tidak mau, dan dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada benda emas itu. Ini diberikan kepadanya oleh Yan Mandong, yang disebut retrospektif. Du Guqing menjentikkan ujung jarinya, dan sekuntum bunga tidak jauh dari pandangannya kembali dari mekar menjadi bentuk bunga. Inilah kekuatan mundur, tapi itu hanya bertahan 5 tarikan napas, dan jangkauan penggunaannya terbatas. Ini hanyalah gadget yang diberikan oleh Yan Mandong. Kunci waktu di tangan Jun Jiu adalah harta karun tertinggi. Melihat ke belakang di depannya, bahkan 1 mm pun tidak dapat menandinginya. Dengan matanya yang semakin suram, Du Guqing berdiri dan berjalan keluar dari tempat latihan. Dia bertanya, apakah Anda sudah menerima seseorang? Segera, seorang pria bertato perak muncul dan menjawab dengan hormat, Tuan Istana, Pang Jiayue telah menerima Jun Jiu. Satu-satunya orang yang bepergian bersamanya adalah penjaga Leng Yuan dan seekor kucing. Petik 2. Leng Yuan. Du Guqing mendengus dingin. Dia ingat Leng Yuan, seseorang yang kekuatannya setara dengannya, dan juga orang yang ditinggalkan Yan Mandong kepada Jun Jiu. Du Guqing sama sekali tidak meragukan identitas Leng Yuan. Karena dengan status bangsawan Yan Mandong, apa artinya mengirim guru spiritual tingkat 9? Bahkan jika Raja Roh dikirim untuk melindungi Jun Jiu, Du Guqing dapat menerimanya. Dari sudut pandang lain, ini membuktikan bahwa identitas Jun Jiu benar. Itu juga membuktikan kalau kunci waktu ada di tubuhnya. Du Guqing menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya. Saat Jun Jiu tiba di rumah Tai Huang, dia akan segera melapor. Ya, kereta Luan 9 kuda itu secepat angin. Dalam sekejap mata, pemandangan di luar memudar, namun kecepatan seperti angin tidak mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan di dalam mobil Luan. Pang Jiayue berlutut dan duduk di sudut gerbong, dan berkata kepada Jun Jiu dengan nada serius, Nona Jun sangat beruntung. Tuan Istana ingin menikahimu, dan posisi istri Tuan Istana selalu dicadangkan untukmu, dan dia tidak pernah memandang wanita lain. Sekilas, aku tidak memiliki ambiguitas apapun tentang wanita lain. Aku benar-benar membuat Jiayue iri. Petik 2. Jun Jiu menatap Pang Jiayue dengan samar, benarkah? Jiayue berarti setiap kata. Nona Jun, kamu tidak tahu, kereta Luan 9 kuda ini selalu hanya untuk mansion. Hanya tuannya yang bisa duduk di sana. Dan Tuan Istana mengirim kereta Luan 9 kuda untuk menjemputmu, yang mana sudah cukup untuk menunjukkan bahwa penguasa istana sangat mementingkan Anda, Nona Jun. Mungkin ketika Anda kembali ke rumah Tai Huang, Anda akan cukup beruntung untuk mencicipi Nona Jun dan Anda dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah pesta pernikahan, Tuan. Pang Jiayue tersenyum tersirat. Dia tidak mendengarkan jawaban Jun Jiu untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jun Jiu dengan heran. Dia kebetulan bertemu dengan mata dingin Jun Jiu yang tampak tersenyum tapi tidak tersenyum. Bahkan kucing di pelukan Jun Jiu memandangnya dengan dingin. Pang Jiayue bergidik dan senyumnya sedikit kaku. Nona Jun, ada apa? Jun Jiu lalu membuang muka. Dia menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk membelai dan menyisir rambut Xiao Wu dengan lembut. Nada suaranya acuh tak acuh, sepertinya Anda sangat populer dengan Tuan Dugu dan tahu banyak. Anda bahkan tahu tentang pertunangan itu. Itu wajar. Setelah Tuan bertemu dengan Nona Jun, dia segera membuat persiapan ketika dia kembali. Ma mempersiapkan pernikahannya. Jiayue, sebagai pelayan Raja Istana, juga membantu persiapannya. Pang Jiayue berbicara dengan nada canggung. Dia merasa aneh karena Jun Jiu di depannya sepertinya tidak tertarik dengan pernikahan itu. Memikirkan apa yang Du Guqing katakan padanya, Pang Jiayue harus gigit jari dan melanjutkan apa yang Nona Jun butuhkan dari pernikahannya. Instruksi. Pang Jiayue kaget saat pertama kali mengetahui bahwa dia akan menjemput tunangan Du Guqing. Belakangan, Pang Jiayue semakin bingung saat mendengar perintah Du Guqing untuk memuji sikap Jun Jiu. Du Guqing, penguasa istana Tai Huang. Dengan tampan penampilan dan sikapnya yang lembut dan baik hati, dia adalah kekasih impian dari banyak gadis. Mereka semua bermimpi untuk menikah dengannya, bahkan jika mereka bersedia menjadi selir. Termasuk putri sah dari raja istana lainnya, si cantik api Li Yunsu dari istana Tai Huang. Tapi, Du Guqing sebenarnya punya tunangan.
Dia masih belum mau menikah dengannya, dan keingintahuan Pang Jiayue tentang Jun Jiu meledak. Setelah bertemu Jun Jiu, Pang Jiayue harus mengakui bahwa berdasarkan penampilannya, Jun Jiu benar-benar layak untuk dimiliki. Dugu King. Tapi kenapa Jun Jiu tidak ingin menikahi Dugu King? Itu adalah penguasa istana Tai Huang, status paling berharga dari tingkat ketiga terbawah. Tidak, jika Anda harus hidup kembali, beritahu Lord Dugu. Aku tidak tertarik padanya. Dia bisa mengadakan pernikahan ini jika dia mau. Itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Meong. Xiao Huduo sepertinya menggemakan kata-kata Jun Jiu. Senyuman di wajah Pang Jiayue membeku, dan dia menatap Jun Jiu dengan tatapan kosong. Jun Jiu tahu bahwa dia sedang mengujinya, dan dia juga tahu bahwa inilah yang Dugu King perintahkan padanya untuk dilakukan. Tidak mengetahui kapan dia terekspos, Pang Jiayue tidak berani mengganggu Jun Jiu lagi. Perjalanan yang tenang berlanjut ke rumah Tai Huang. Dengan kecepatan kereta luan 9 kuda, butuh 3 hari untuk mencapai rumah Tai Huang. Berdiri menjadi 2 di lereng gunung, Pang Jiayue membuka jendela mobil dan memperkenalkan Jun Jiu. Nona Jun, tolong lihat, ini adalah rumah Tai Huang. Melihat ke atas, kota yang megah dan megah yang sekilas tidak bisa dilihat ke bawah terpampang di mata Jun Jiu. Wilayah kota di sekitarnya terbagi menjadi tenggara, barat laut, dan barat laut. Masing-masing lebih megah dan semarak daripada ibu kota paling makmur di antara 10 negara. Di tengahnya, terdapat sebuah gunung. Istana yang dibangun dengan kekuatan besar sangatlah indah. Berdengung, ada suara mendengung antara langit dan bumi, dan penghalang besar yang dibentuk oleh cahaya keemasan menampakkan penampakan aslinya di rumah Tai Huang. Pang Jiayue berkata, ini adalah formasi untuk melindungi istana. Bahkan gabungan 10 Raja Roh tidak dapat menghancurkan formasi ini. Ini adalah ketergantungan terbesar pada keamanan istana Tai Huang selama ratusan tahun. Jun Jiu mengangkat alisnya. Dia memegang bantalan daging Xiao Wu di tangannya dan bertanya pada Leng Yuan dengan santai melalui suaranya, bisakah kamu menghancurkan formasi pelindung istana ini? Ya, Leng Yuan berkata dengan lancar. Saat aku bereaksi dan menutup mulutku, semuanya sudah terlambat. Jun Jiu menyipitkan matanya, dengan lengkungan menggoda di bibirnya. Tampaknya kekuatan Leng Yuan masih di atas kekuatan Raja Roh. Sebagai penguasa Leng Yuan, kekuatan Mo Yue masih perlu ditingkatkan beberapa kali lipat. Nona Jun, kita akan memasuki rumah Tai Huang, Pang Jiayue berbisik di telinga Jun Jiu. Melihat Jun Jiu hanya mengangguk ringan, Pang Jiayue menggigit bibirnya. Betapa anehnya hal ini. Seseorang dari salah satu dari 3 perguruan tinggi besar tidak terkejut, penasaran, atau emosional sama sekali ketika dia melihat Tai Huang Mansion. Dia tampak lebih tenang dan polos daripada orang yang tinggal di Tai Huang Mansion. Keingintahuan Pang Jiayue terhadap Jun Jiu menambah beberapa pertanyaan lagi. Dia memberi perintah, dan kereta luan 9 kuda itu segera lepas landas. Di bawah pengawalan pelayan pengawal, dia terbang ke rumah Tai Huang. Itu selalu menjadi tunggangan penguasa rumah Tai Huang. Begitu memasuki kota Tai Huang, ia menarik perhatian seluruh kota. Semua orang membicarakannya. Aneh, saya belum pernah mendengar ada raja istana yang meninggalkan kota baru-baru ini. Bab 463. Kereta luan diparkir di sebelah timur kompleks istana gunung istana Tai Huang. Pang Jiayue memperkenalkan, gunung ini adalah yang pertama dari istana Tai Huang, dan terdapat ratusan puncak besar dan kecil di belakangnya, yang semuanya merupakan wilayah kekuasaan 7 penguasa istana dari istana Tai Huang. Istana Tai Huang di istana pertama istana kekaisaran, saat ini hanya ada 3 penguasa istana yang tinggal di sini. 2 penguasa istana, lainnya tinggal di selatan dan barat istana kaisar. Jaraknya di antara mereka jauh dan mereka tidak akan bertemu satu sama lain di hari kerja. Nona Jun tolong periksa ke istana Magnolia dulu, dan penguasa istana akan datang menemui Nona Jun nanti. Pang Jiayue melangkah keluar dari kereta terlebih dahulu dan mengangkatnya tangan untuk membantu Jun Jiu. Meong gelombang lalu seekor kucing melompat ke bawah. Jun Jiu keluar dan melihat Pang Jiayue berusaha membantunya, jadi dia berkata dengan tenang, tidak perlu. Dia turun dari kereta sendiri, dan Xiao Wu mengikuti kakinya dengan ekor yang bergoyang, seperti kucing penjaga yang perkasa dan sombong. Pang Jiayue memandang Xiao Wu berulang kali. Kucing ini sangat lucu, saya sangat ingin menyentuhnya. Mengesampingkan pikirannya, Pang Jiayue tersenyum. Mengibaskan lengan bajunya, Nona Jun, tolong.
Begitu dia selesai berbicara, view. Sebuah suara terbang di udara, langsung menuju pintu Junjiu Men dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Pang Jiayue berubah drastis, dan dia hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi seseorang selangkah lebih maju darinya. Bentak, Leng Yuan membuka tangannya untuk mengambil anak panah itu, mengencangkan cengkeramannya dengan ekspresi muram, dan menghancurkan anak panah itu menjadi bubuk. Dia berteriak dengan suara rendah, "Siapa yang menyerangku? Keluar! Ini aku!" Suara wanita yang lancang dan heroik, dan seorang wanita dengan rok delima merah berjalan mendekat dengan dada terangkat. Apakah dia? Pang Jiayue tidak terkejut ketika Leng Yuan muncul begitu saja. Dia tahu bahwa Junjiu memiliki penjaga yang kuat di sampingnya. Meskipun saya tidak tahu kekuatan spesifiknya, kepala istana mengatakan itu sangat kuat, jadi pasti luar biasa. Namun saat melihat wanita itu berjalan mendekat, Pang Jiayue menarik napas. Dia segera mundur setengah langkah, mencondongkan tubuh ke arah Junjiu dan berbisik dengan cepat, "Nona Jun, ini Li Yunsu, putri Tuan Istana Li. Dia selalu mengagumi Tuan Istana saya, jadi berhati-hatilah." Di kalimat terakhir, suara Pang Jiayue keras, sangat lembut, cukup untuk didengar Junjiu. Mendengar ini, Junjiu mengangkat alisnya, "Siapa yang mengagumi Dugu King?" Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita Li Yunsu, yang sedang melihat ke atas. Ketika kedua pasang mata bertemu, Li Yunsu tertegun dan bergumam, "Adik yang cantik." Begitu dia selesai berbicara, Li Yunsu bereaksi dengan ekspresi malu dan tidak senang. Dia mengangkat dadanya dan menatap Junjiu. Li Yunsu mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, "Guan Shipang, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa mengendarai mobil Luan Saudara Dugu? Apa hubungan mereka dengan Saudara Dugu? Saya telah bertemu Nona Li. Nona Jun ini adalah tamu terhormat dari kepala istana, dan ini saya pengawal Nona Jun." Pang Jiayue melangkah maju sambil tersenyum, tetapi melihat ekspresi Li Yunsu, terlihat jelas bahwa dia tidak mempercayai penjelasan Pang Jiayue. Tamu terhormat mana yang memenuhi syarat untuk mengambil mobil Luan? Bahkan dia tidak bisa mengendarai mobil ayahnya, bagaimana tamu terhormat ini bisa melakukannya? Li Yunsu tidak mempercayainya. Dia melirik ke arah Leng Yuan, dan dia segera membuang muka ketika dia mendengar bahwa itu adalah penjaga yang masih menganggapnya serius. Li Yunsu mengambil beberapa langkah ke depan, menatap lurus ke arah Junjiu dan bertanya, "Izinkan saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Saudara Dugu?" Neo gelombang inilah pembuat onar. Xiao Hu memiringkan kepalanya, pupil vertikalnya menyempit menjadi garis tipis di bawah sinar matahari. Xiao Hu penasaran bagaimana tuannya bisa menghadapi saingan cinta ini. Pemiliknya adalah tunangan Dugu King, dan bukankah Li Yunsu saingan cintanya? Junjiu menggoda bibirnya, "Dia sangat tua dan aku sangat muda. Menurutmu apa hubungan kita?" Petik 2. Li Yunsu mengambil kesempatan itu. "Tua, apakah Saudara Dugu sudah tua? Tapi melihat keindahan di depanku membuatku iri." Adik perempuan yang cemburu, memikirkannya lagi, Dugu King tampak agak tua. Li Yunsu menelan ludahnya dan berkata dengan tidak percaya, "Apakah kamu putri Saudara Dugu?" Puff, Xiao Hu dan Pang Jiayue menyemprot. Leng Yuan tersedak duluan, "Nak." Kemampuan Li Yunsu untuk bergaul terlalu buruk. Li Yunsu memperhatikan semua ekspresi mereka, dan wajahnya berubah menjadi cemberut, "Bukan. Lalu apa hubunganmu dengan kakak Dugu?" "Junjiu, tunangan." "Tidak mungkin." Li Yunsu dengan tegas menolak. Matanya melebar, percaya. Sudut mulut Junjiu melengkung, dan dia melangkah ke arah Li Yunsu. Pang Jiayue ingin menghentikan Junjiu dengan tangannya, tapi Li Yunsu bukanlah orang yang lembut, jadi berhati-hatilah. Namun dia dihentikan oleh Leng Yuan. Aku melihat Junjiu dan Li Yunsu bertatap muka, mengangkat kepalanya dan mengerutkan bibir merahnya dengan cara yang menggoda dan menggoda. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan nada pelan dan malas, "Mengapa tidak mungkin?" Petik 2. Saya belum pernah mendengar Saudara Dugu mengatakan bahwa dia punya tunangan. Dan kamu terlalu muda. Dan juga, terlalu cantik. Li Yunsu tidak bisa berkata apapun untuk memuji Junjiu. Wajahnya memerah saat dia menatap Junjiu dengan wajah cerahnya. "Ah, kenapa adik perempuan ini begitu cantik? Aku bahkan tidak bisa iri. Kucingnya juga sangat cantik. Apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar ingin menggosoknya? Lalu apa hubungan antara kamu dan Dugu King?" Junjiu bertanya pada Li Yunsu,
alisnya terangkat sembarangan dan bibirnya terangkat sedikit. Li Yunsu menganggapnya cantik, dan menurutnya Li Yunsu cukup manis. Li Yunsu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, kami berteman. Petik 2, dia dan aku juga berteman. Kalau begitu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah tunangan saudara laki-laki Dugu. Suara Li Yunsu tiba-tiba meninggi. Junjiu tersenyum, kecantikannya yang menakjubkan berkembang, dan Li Yunsu yang cantik tercengang. Junjiu berkata, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang baru saja aku goda? Boom, wajah Li Yunsu menjadi lebih merah. Itu jelas hanya percakapan biasa, tapi Li Yunsu memiliki ilusi bahwa dia sedang digoda oleh Junjiu. Wajahnya menjadi semakin merah, dan dia menarik napas dan melangkah mundur, melambaikan tangannya. Kalau begitu, izinkan saya menyambut Anda terlebih dahulu untuk saudara Dugu. Saya harus pergi dulu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Yunsu berbalik dan lari. Adegan ini mengejutkan Pang Jiayue dan Leng Yuan. Keduanya saling memandang dengan pemahaman diam-diam, tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka. Tidak, itu bukan ilusi, ini jelas fakta. Junjiu justru merayu Li Yunsu yang diduga saingan cintanya. Leng Yuan menyeka wajahnya, dia tidak pernah menyangka Junjiu begitu pandai menggoda. Pelembab tingkat tinggi tidak mengeluarkan suara, memungkinkan Anda untuk menggoda gadis itu bahkan sebelum Anda bereaksi. Leng Yuan merasa dia akan mati. Aku merasa beban di pundakku semakin berat. Anda harus menjaga Junjiu. Jika tuannya tidak bisa kembali, Junjiu sudah memiliki harem, jadi semuanya sudah berakhir. Memikirkan tentang Leng Yuan membuatku merasa takut. Melihat ekspresi Leng Yuan yang menatapnya, Junjiu mengangkat alisnya dengan nada menggoda. Dia mengangkat bibirnya dan berkata, oke, masalahnya sudah terpecahkan. Manajer Pang, di mana istana Magnolia? Tepat, di depan. Nona Jun, tolong. Pang Jiayue menenangkan ekspresinya dan bergegas maju untuk memimpin jalan. Kali ini tiba di istana Magnolia dengan lancar, Pang Jiayue terlebih dahulu memberikan sebuah plakat giok kepada Junjiu. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan, Nona Jun, ini adalah tanda identitas istana Taihuang. Dan dengan tanda ini, Anda dapat masuk dan keluar perpustakaan atas nama penguasa istana sesuka hati. Lokasinya sangat dekat dengan Magnolia Istana dan dapat dicapai di sepanjang danau. Tuan istana tahu bahwa Nona Jun Anda menyukai buku, jadi dia mengaturnya secara khusus. Saya harap Nona Jun menyukainya dan akan senang tinggal di istana Magnolia. Bab 464. Tentu saja Dugu King tidak hanya ingin Junjiu bahagia tinggal di sini. Dia ingin Junjiu menyukainya dan jatuh cinta padanya. Untuk mencapai tujuan ini, dia akan melakukan apa saja dan menggunakan segala cara yang diperlukan. Pang Jiayue meninggalkan istana Magnolia dengan kaki depannya, namun dihentikan oleh Miao Yuer dengan kaki belakangnya di luar istana Magnolia. Di belakang Miao Yuer ada seorang wanita. Dia menatap Pang Jiayue dengan arogan dan berkata, Manajer Pang, siapa yang datang dengan mobil 9 kuda? Mengapa Anda ingin tinggal di Istana Magnolia? Istana Magnolia adalah rumah Dugu Kingsu. Di antara semua istana, ini adalah yang paling indah dan menawan. Sebagai bawahan yang paling cakap dan berkuasa di sekitar Dugu King, Miao Yuer telah lama mendambakan tempat ini. Akibatnya, saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak bisa memasuki gerbang istana, tetapi sebenarnya ada orang yang tinggal di dalamnya hari ini. Siapa ini? Miao Yuer mengertakkan gigi karena cemburu. Kemudian dia berkata, saya melihat Li Yunsu datang sekarang. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Petik 2. Pang Jiayue tidak rendah hati atau sombong ketika menghadapi Miao Yuer. Dia tersenyum, istana Magnolia ini adalah tamu terhormat dari tuan istana. Miao Yuer, jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya pada penguasa istana. Selebihnya, aku mendapat perintah dan tidak bisa berkata apa-apa. Bang! Sambaran petir. Miao Yuer mencengkeram leher Pang Jiayue, mencubitnya dengan kuat dan membantingnya ke pintu istana di belakangnya. Dengan ekspresi dingin dan arogan, Miao Yuer tersenyum galak, bicaralah. Meskipun kamu dan aku sama-sama anjing di sekitar tuan istana, kamu adalah yang paling kejam. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Sekarang bahkan jika aku mencekikmu sampai mati, penguasa istana tidak akan menyalahkanku. Manajer Pang telah berpikir jernih, beritahu aku siapa yang tinggal di dalam.
Kata-kata Miao Yuer mengancam. Cengkeraman di leher Pang Jiayue semakin erat bukannya mengendur. Baru setelah Pang Jiayue hampir memutar matanya, dia mendengus dan melepaskannya. Wanita yang berdiri 3 langkah di belakang Miao Yuer selama seluruh proses hanya melihat ke atas dan kemudian menundukkan kepalanya dalam diam. Miao Yuer mengusap jarinya dengan jijik. Katakan padaku, siapa dia dan dari mana asalnya? Melihat Miao Yuer dengan ketakutan, Pang Jiayue menyentuh lehernya dengan ekspresi menyakitkan. Dia terbatuk-batuk, suaranya menjadi serak saat berbicara. Pang Jiayue mengertakkan gigi dan berkata, Miao Yuer, aku hanya bisa memberitahumu nama keluarganya adalah Jun. Jika aku memberitahumu sisanya, penguasa istana tidak akan membiarkanku pergi. Dia tampak tidak puas, tapi Miao Yu dia tahu bahwa dia hanya bisa mengetahui hal ini. Terlalu banyak, nama keluargamu adalah Jun. Apa ini? Tanpa diduga, pada saat ini, wanita di belakangnya mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada cepat dan kejam, nama keluargamu Jun. Jun Jiukan, kamu dari 3 perguruan tinggi besar. Pang Jiayue tampak terkejut. Melihat ini, Miao Yuer segera mengabaikan Pang Jiayue dan menoleh ke arah wanita itu. Sepertinya kamu kenal Hong Yin. Ayo, beritahu aku siapa Jun Jiu ini. Kenapa dia datang ke rumah Tai Huang? Dia juga mengendarai mobil Luan 9 kuda dan tinggal di Istana Magnolia. Hong Yao menundukkan kepalanya lagi, dengan kebencian mendalam terpancar di matanya. Dia berkata, dialah yang membunuh Xing Luochen. Apa? Wajah Miao Yuer berubah drastis, dan dia langsung menjadi jahat dan kejam. Dialah yang membunuh Xing Luochen. Jun Jiu dengan tajam merasakan hawa dingin yang muncul sesaat, dan kemudian menghilang dengan cepat. Ini secepat ilusi. Menyipitkan matanya dengan dingin, Jun Jiu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Bahaya. Sejak dia melangkah ke Tai Huang Mansion, dia dalam bahaya. Jun Jiu sudah siap mental dan sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Otaknya seperti mesin super, berjalan dan menganalisis dengan cepat setiap saat. Nona Jun, ketika kita tiba di rumah Tai Huang, apakah Anda punya rencana? Leng Yuan bertanya. Xiao Hu merasa nyaman, mendengkur tanpa henti, berbaring dan membiarkan Jun Jiu membelai perutnya. Sentuh perutnya. Mendengar perkataan Leng Yuan, Xiao Hu pun mengedipkan mata kucingnya dan menatap Jun Jiu. Dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. Jun Jiu menjawab, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Tunggu Dugu King datang. Lalu Leng Yuan, bantu aku konfirmasi satu hal. Ketika dia tiba di rumah Tai Huang, apakah Dugu King masih bisa menunggu? Oke, Leng Yuan setuju. Tebakan Jun Jiu akurat, dalam waktu kurang dari 1 jam, Dugu King turun di bawah pimpinan Pang Jiayue. Jun Jiu adalah orang pertama yang melihat Pang Jiayue, dengan tatapan tajam dan tatapan mata yang kejam, dia melihat Pang Jiayue telah mengganti kerah bajunya, dan ada sedikit warna ungu di kerahnya. Sebagai seorang alkemis, Jun Jiu bisa menarik kesimpulan yang akurat dalam sekejap mata. Itu bukan tanda yang ambigu. Itu adalah seseorang yang mencubitku. Wei Hao. Dugu King melakukannya. Jun Jiu. Panggilan itu selembut air dan penuh kasih sayang seperti laut. Mata Jun Jiu meredup, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dugu King dengan acuh tak acuh dan tenang. Dugu King sama sekali tidak peduli dengan dinginnya Jun Jiu. Dia seperti orang yang berusaha menghangatkan batu yang dingin dengan kehangatan, selalu tersenyum hangat dan penuh kasih sayang. Senyuman itu membuat rambut Xiao Hu berdiri dan merinding menyebar ke seluruh lantai. Kapan kamu tidak lagi harus menanggungnya? Gunakan saja 4 cakar setiap menit untuk menggaruknya hingga dia melebarkan sayapnya. Xiao Hu bergumam, tidak tahan dengan Dugu King. Ia menoleh dan menatap pemiliknya dengan saksama sambil mencuci matanya. Dugu King, saya sangat senang Anda bersedia datang ke rumah Tai Huang, Jun Jiu. Petik 2. Saya mendengar bahwa Anda sedang mempersiapkan pernikahan. Jun Jiu duduk di kursi, mengangkat tangannya untuk membelai Xiao Hu sikap malas dan santai. Tapi sepasang mata yang menatap Dugu King terasa dingin dan tanpa kehangatan. Dugu King melirik Pang Jiayue, yang segera mundur dan menutup pintu. Dugu King kemudian duduk, menghadap Jun Jiu dan berkata sambil tersenyum, ya. Aku ingin memberimu pernikahan megah untuk menebus keterlambatan menemukanmu. Jangan khawatir, pernikahan ini akan disiapkan setidaknya untuk 2 atau 2 hari, 3 tahun. Aku akan menunggu. Kamu putuskan ketika kamu besar nanti. Aku tidak akan memaksamu. Jun Jiu,
Xiao Wu, haha, sekarang kita sudah mulai bersiap, bukankah ini disebut penganiayaan? Du Buqing jelas sedang menggali lubang dan memasang pagar untuk menjebak Jun Jiu sampai mati. Kelopak matanya diturunkan untuk menyembunyikan rasa dingin di matanya. Jun Jiu berkata dengan dingin, ada banyak cara untuk memberikan kompensasi. Mari kita kesampingkan pertunangan untuk saat ini. Saya ingin memastikan apa yang disebut token itu benar atau salah. Du Buqing segera mengulurkan tangan untuk mendapatkan jejaknya. Namun, Jun Jiu mengangkat tangannya untuk menghentikan gerakannya. Jun Jiu melanjutkan, apakah kamu tahu token apa yang ada di tanganku? Petik 2. Kunci waktu. Du Buqing berbicara dengan tegas, dengan sedikit nada mendesak. Kemudian, dia melihat Jun Jiu membuka telapak tangannya, memperlihatkan kunci waktu. Ketika dia melihat tombol waktu, Du Buqing tidak bisa mengendalikan mata merahnya yang menyala-nyala. Inilah kunci waktunya. Selama 5 tahun, dia memimpikannya harta rahasia itu siang dan malam. Benar saja, Yan Mandong memberikan kunci waktu kepada Jun Jiu. Du Buqing menyembunyikan satu tangan di belakang punggungnya dan mengepalkannya erat-erat. Dia menelan ludah dan tersenyum untuk mengendalikan dirinya agar tidak terlalu bersemangat. Jun Jiu, bolehkah aku melihatnya? Oke, Jun Jiu mengerutkan bibirnya dengan dingin dan tersenyum muram. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kunci waktu ke Du Buqing. Du Buqing segera mengulurkan tangannya dan memegangnya dengan penuh semangat dan hati-hati. Saat kunci waktu sampai ke tangannya, Du Buqing bisa merasakan kekuatan di tubuhnya ditarik dan ditelan lagi. Namun ketika dia berinisiatif untuk menjangkau dengan kesadaran spiritualnya untuk menyentuh, dia dihalangi dengan tegas dari luar. Du Buqing tidak mau menyerah, namun dia mencoba segala macam cara dalam sekejap, namun dia tidak dapat menyentuh tombol waktu, apalagi mengaktifkannya. Wajah Du Buqing berubah sejenak, benar saja, hanya keluarga Yan yang bisa menggunakan benda ini. Bab 465, hanya keluarga Yan yang bisa menggunakannya. Du Buqing menggerakkan jari-jarinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan dirinya agar tidak mengepalkan tinjunya dan merampas kunci waktu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Menatap Jun Jiu, Du Buqing menunjukkan senyuman yang tulus dan penuh kasih sayang. Benar, ini kunci waktunya. Hanya itu yang bisa membuat kemunduran saya berjalan secara otomatis. Petik 2. Du Buqing membuka tangannya yang lain dan mengeluarkan kemunduran itu. Hanya dengan membandingkan kedua hal tersebut kita dapat melihat dengan lebih akurat bahwa keduanya memang mempunyai asal-usul yang sama. Berdekatan satu sama lain, penelusuran mundur sedang berjalan tetapi tombol waktu tidak merespons. Du Buqing tersenyum dan mempertahankan reaksinya, saya terlalu bersemangat, saya harap saya tidak membuat Anda takut. Dia mengulurkan tangannya, menahan rasa sakit yang berdarah di hatinya dan mengembalikan kunci waktu ke Jun Jiu. Siapa yang bisa merasakan sakit seperti dia sekarang? Harta rahasia yang Anda impikan siang dan malam ada di tangan Anda. Namun karena tidak bisa digunakan, ia harus mengembalikannya. Di saat yang sama, Du Buqing harus bersukacita. Untungnya, Jun Jiu masih hidup dan tidak terbunuh. Kalau tidak ada gunanya dia mendapatkan kunci waktu. Untuk mendapatkannya, dia harus mendapatkan orangnya dan harta rahasianya. Du Buqing memandang Jun Jiu sambil tersenyum, jauh di lubuk matanya, dia bertekad untuk menang, dan keinginannya bergulir seperti lubang hitam. Dia akan mendapatkannya. Jun Jiu mengambil kembali kunci waktu dan berkata dengan tenang, apa yang ibuku katakan ketika aku memberimu waktu kembali. Dia tidak sedang mengandungku saat itu. Tentu saja dia tidak mengatakannya saat itu. Saat itu, ibumu hanya menghargainya. Aku memberikan flashback sebagai hadiah. Kemudian, dia ditangkap oleh orang-orang di tingkat ketiga. Saat aku melihatnya terakhir kali, dia memberitahuku tentang keberadaanmu dan mengatakan itu penelusuran baliknya adalah sebuah tanda. Saya harap saya bisa menjaga Anda dengan baik, kata Du Buqing. Jun Jiu mengangkat alisnya, kamu baru saja setuju. Aku menghormati Nona Mandong, dan aku akan menyetujui permintaannya. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku sama sekali, Jun Jiu? Du Buqing mengubah topik dan bertanya pada Jun Jiu, dia ekspresinya menjadi tidak berdaya dan sedih. Siapapun yang melihatnya pasti percaya betapa dalam dan jujurnya perasaannya terhadap Jun Jiu. Daripada perasaan yang baru mereka temui beberapa kali. Sejujurnya, Jun Jiu agak percaya pada perasaan Du Buqing. Kemampuan akting Du Buqing sangat luar biasa.
Jika Junjiu tidak hidup lebih dari 1 kali, dia akan sangat cerdas dan teliti tentang penampilan dan kesan pertamanya. Mungkin Du King akan terbujuk, namun sayangnya, dia tidak terbujuk. Ya, Junjiu melihat ekspresi Du King berubah dengan dingin. Dia melanjutkan, aku tidak menyukaimu. Jangan khawatir, meskipun pertunangan belum terjalin, aku tidak akan mengambilnya kembali. Itu diberikan kepadamu oleh ibuku dan itu milikmu. Jika kamu harus memberi kompensasi padaku, kalau begitu bawa aku secepatnya. Temui ibuku. Wajah Du King membiru, tetapi untuk menghancurkan karakternya, dia harus mengangguk dan tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia menyingkirkan retrospektifnya dan hanya mengucapkan selamat tinggal, berbalik dan pergi. Jika dia tidak pergi, Du King takut dia tidak akan bisa bertahan dan menggunakan kekerasan pada Junjiu, itu akan menjadi pilihan terakhir. Orang menyebalkan itu akhirnya pergi. Aku baru saja memperhatikan setiap gerakannya. Nona Jun, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Begitu Du King pergi, Leng Yuan melangkah maju dan berdiri di depan Junjiu. Junjiu menatapnya dan berkata, apa yang dia lakukan ketika dia mendapatkan kunci mundur dan waktu. Junjiu melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi dia tidak cukup kuat dan tidak bisa memahami perilaku Du King. Dan Leng Yuan lebih kuat dari Du King, dia tahu itu. Mendengar ini, Leng Yuan mempertimbangkan kata-katanya dengan cermat sebelum menjawab. Dia mempraktikkan keterampilan rahasia waktu. Mundur di tangannya berasal dari sumber yang sama dengan kunci waktu Anda, Nona Jun. Dia seharusnya mempelajari keterampilan rahasia waktu dari mundur. Meskipun itu hanya keterampilan rahasia paling dasar, karena ini saatnya, ini sangat kuat dan berbahaya. Mata Junjiu menjadi gelap. Saya mengerti. Petik 2. Xing Luochen adalah orangnya Du King. Mengapa Xing Luochen menipunya? Dekan Tiansu, Hong Yue, dan yang lainnya begitu ambisius sehingga mereka ingin mencuri harta karun itu. Itu jelas-jelas hasutannya. Yang diinginkan Du King adalah kunci waktunya, tetapi ketika dia melihatnya, dia berubah pikiran. Apa yang membuatnya berubah pikiran? Nona Jun, Du King baru saja mencoba menggunakan tombol waktu. Tapi dia tidak bisa menggunakannya. Petik 2. Tanda seru. Benar-benar tercerahkan, Junjiu mengangkat bibirnya dan berkata dengan dingin, itu dia. Dia tidak bisa menggunakan tombol waktu, jadi dia memanfaatkan saya. Petik 2. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan Du King menyentuh Nona Jun. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, masih ada seorang master. Tidak ada yang bisa menyakitimu, Nona Jun. Mata Leng Yuan membara. Dia menyakiti majikannya. Percaya atau tidak, pasukan majikan datang untuk membunuhnya dan memusnahkan seluruh tingkat ketiga yang lebih rendah. Seorang pria kuat meletakkan 1.000.000 mayat. Dalam satu kemarahan, Mo Yue sangat marah bahwa dia meletakkan lebih dari 1.000.000 mayat. Xiao Hu melakukannya dalam satu gerakan. Claw, Meo, dan Xiao Hu juga akan melindungi tuannya. Sudut, mulut Junjiu melengkung, dan dia mencubit telinga Xiao Hu dengan kedua tangannya. Mendorongnya ke tengah, telinga kucing itu berubah menjadi telinga kelinci. Junjiu yang imut tidak bisa meletakkannya. Junjiu berkata, aku akan pergi ke rumah Tai Huang, dan aku tidak akan tinggal lama sebagai batu loncatan untuk menemukan ibuku. Leng Yuan mengangguk. Karena perkataan Junjiu, Du King tidak datang menemuinya lagi dalam 2 hari terakhir. Junjiu juga menikmati kedamaian dan ketenangan. Setelah Pang Jiayue membawanya sekali, Junjiu pergi ke perpustakaan setiap hari. Perintah Du King, kartu itu memungkinkan Junjiu membaca seluruh koleksi buku di perpustakaan. Jika kesadaran spiritualnya digunakan secara ekstrim, akan memakan waktu 2 hari untuk membaca 1 lantai. Ini jauh lebih besar daripada koleksinya di 3 perguruan tinggi besar. Junjiu datang ke sini setiap hari, menyerap ilmu dengan gila-gilaan seperti spons. Pada hari ini, Junjiu datang ke paviliun perpustakaan lagi. Dia sudah melihat lantai 3, dan bertemu dengan seorang lelaki tua di depan pintu, Junjiu, yang tersenyum ringan dan mengangguk. Dia bertemu lelaki tua ini setiap hari. Dia sepertinya bertanggung jawab atas perpustakaan. Dia memegang buku dan membaca setiap kali dia melihatnya. Senyum tipis berlalu, Junjiu menurunkan setumpuk buku dan berjalan ke sudut untuk membaca. Xiao Hu berjalan melewati Junjiu,
Lalu dia mencium Junjiu dan melompat ke jendela yang sedikit terbuka untuk menikmati hangatnya sinar matahari musim semi. Jika Junjiu melihatnya seharian, dia bisa tidur seharian. Satu-satunya hal yang berbeda tentang hari ini adalah saat senja, saat Junjiu sedang mengumpulkan buku, dia melihat lelaki tua itu berdiri di dekat rak buku sambil tersenyum dan menatapnya. Matanya berkilat, Junjiu mengangkat bibirnya dan bertanya, apakah ada yang salah? Teman kecilku, bisakah kamu membantuku? Ini adalah hal pertama yang dikatakan lelaki tua itu kepada Junjiu. Mata Junjiu bersinar karena terkejut. Pada saat ini, Xiao Wu melompat keluar jendela, berbaring dan berjalan ke arah Junjiu, mengamati lelaki tua itu seperti seorang penjaga. Orang tua itu tersenyum, anak kucing yang lucu dan cantik. Gelombang, Xiao Wu mendongak dengan bangga. Ingin meminta bantuannya, Junjiu menatap lelaki tua itu lagi. Berdasarkan penampilannya saja, dia adalah lelaki tua baik hati yang membuat siapapun merasa nyaman dan damai. Senyumannya seperti hangatnya matahari, dan kata-katanya yang lembut tidak sesalah duguking. Junjiu akhirnya berkata, itu tergantung pada apakah saya dapat membantu. Petik 2, cobalah. Masalah ini telah mengganggu Lao Chan selama bertahun-tahun. Seseorang pernah berkata bahwa orang yang ditakdirkan dapat membantu Lao Chan membukanya. Lao Chan berpikir bahwa Anda akan menjadi yang ditakdirkan. Boom! Pria tua itu memasang ekspresi ramah di wajahnya, mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah kotak kepada Junjiu. Junjiu mengambilnya dan melihatnya, tiba-tiba dia melihat sesuatu di sudut matanya dan langsung membeku. Bersambung.